Halo Mas, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Selamat malam Indonesia. Oke, ya di sini selamat malam. Di Amerika masih jam berapa Mas di Amerika Mas? Jam 7.23 sekarang. Pagi hari hari apa sekarang? Hari Jumat. Pagi. Tapi di tanggal yang sama Mas ya, tanggal 22 ya. Tanggal 22. Yes. Oke, aduh mohon maaf ya teman-teman, ini kita sudah bergabung sama Mas Holil. Nah mungkin sebelum kita mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mungkin Mas Holil bisa cerita sedikit tentang profil. Lulus di Nurul Jadi tahun berapa, dulu sekolahnya di mana, terus sejak kapan di Amerika, Mas? Mungkin perkenalan dulu. Waduh. Udah lupa gitu. Eh, in- pertama saya mau pertama mohon mohon maaf ya ini saya lagi mengunjungi keluarga Amerika saya di daerah bagian utara Amerika Serikat, di daerah Idaho. Jadi nampak di belakang tuh di pegunungan-pegunungan begitu. Agak dingin, jadi mungkin nanti ntar lagi masuk ke dalam. Eh, saya lulus tahun 1998, mulai di Nurul Jadid itu 92, sejak Oke. SLTP, MTS negeri di NJ di Nurul Jadid, kemudian berlanjut di SMA Nurul Jadid. Waktu semenjak itu, kalau nginget-inget pesantren ya, dulu sempat tinggal di wilayah B, kumpul sama anak SMA. Waktu itu kakak saya masih baru lulus SMA, kemudian tinggal sekamar dengan dia. Terus saya pindah ke Gang A, terus hanya setahun itu mungkin di situ. Waktu saya kelas 2 SMP, mau naik kelas 2 SMP itu, pindah ke LPBA. Waktu itu LPBA memperbolehkan mereka yang mampu masuk ke apa namanya, LPBA untuk anak SLTP. Waktu itu saya ada, kalau nggak salah ada 3 atau 4 orang anak SLTP yang masuk LPBA. Saya tinggal di lembaga bahasa Inggris, jadi semenjak itu saya udah mulai berkumpul dan bersaing, berkompetisi dengan anak-anak SMA, regardless ya, waktu itu regardless umur. Saya mulai bersikap dan belajar seperti mereka, layaknya anak SMA gitu ya. Uh, that's if I kind of remember. Jadi Mhm. sampai 98 saya mulai aktif di OSIS, di FKO, mulai Oh, sempet. belum FKU juga, Mas ya? Oh iya iya ya, waktu itu saya banyak teman-teman, panutan saya waktu saya LTP itu, saya banyak teman-teman SMA yang menjadi panutan saya. Ada Mas Julaini, dari Banyuwangi, yang sekarang alumni NJ, yang sangat aktif di Batam, developer kita. Ada Mas Manan, ada Mas, uh, there's so many actually that alumni waktu itu, lupa namanya. Banyak sekali teman-teman yang waktu itu SMA kelas 2 kelas 3 yang menjadi sosokan panutan bagi saya, kemudian memberikan banyak motivasi bagi saya untuk menjadi seperti mereka gitu ya. Ketika saya masuk SLTA, saya aktif di OSIS. Saya waktu itu nggak bukan nggak mau ya, saya memberikan kesempatan untuk gabung di FKO daripada di OSIS. Alasannya waktu itu karena saya ingin bergabung dengan lembaga lain. Saya menjadi sekretaris OSIS di SMA Nurul Jadid, terus menjadi perwakilan SMA Nurul Jadid di FKO. Waktu itu ada Iman, Mas Iman itu ketua FKO-nya. Tahu Iman Mhm. kan? Mas Iman sekarang Oke. di Menteri eh, Desa kalau nggak salah. Dia juga direktur um, harian nasional. I'm not sure, harian duta or harian nasional. I'm not so sure the name of the organization. Di Jakarta dia. Terus ada juga Zamasari dari Banyuwangi, dari Bawean. Of course, I have Mas Hamzah, I have Mas Slamet.
Mas Slamet Wahyudi, sekarang dosen di Ubaya, dan banyak yang lainnya yang mungkin saya nggak bisa sebutkan saat ini. Anyway, di pesantren waktu itu kita diajari banyak eh, kesempatan untuk berkreasi, walaupun waktu itu nggak ada internet dan nggak ada ini, hal-hal yang kreatif yang kita lakukan tuh banyak yang dilakukan secara manual. Manual dalam artian nggak ada internet, nggak ada komputer, kita ngetik kayak apa ya, mesin ketik ya. Mungkin banyak Ngetik, ya, ya benar-benar. anak-anak sekarang nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Kita Udah nggak ada. dulu Jamaknya terakhir. waktu SMA, semenjak kelas 1 kita udah mulai aktif. Dan waktu itu sebelum saya ada majalah OSIS, um, majalah SMA yang diterbitkan, dan waktu itu udah mati ya, mungkin 3 tahun 4 tahun sebelumnya, dan kita dirikan, dan kita mendirikan publikasi baru yang kita namakan Misi, dan sampai sekarang sepertinya masih hidup ya. So waktu itu saya berserta senior dan teman-teman mendirikan Misi dan mulai belajar pers waktu itu. Jadi kita sering ikut kegiatan untuk interview bupati di Probolinggo, dan mungkin kalau masih ada publikasi itu, mungkin teman-teman bisa baca dan lihat seberapa buruknya waktu itu tulisan-tulisan kami. Tapi mungkin kalau dibaca secara what do you call it, the soul, jiwa dari tulisan tersebut, nampak dari tulisan tersebut bahwa kami sangat sangat berinspirasi untuk mengetahui banyak hal di luar pesantren gitu. Berbicara tentang pesantren waktu itu, Kiai Haji Abdul Wahid dan Kiai Haji Abdul Had waktu itu memberikan banyak dukungan pada kami, walaupun nggak secara publik dikatakan, oh kamu pergi ke sini, kamu ke situ, enggak gitu ya. Kita diberikan kesempatan untuk mengikuti banyak perlombaan, mulai dari debate contest. Waktu itu sebelum saya sangat sekali tidak ada yang mengikuti lomba-lomba seperti itu. Waktu saya di LBWI ikut lomba masih baru-barunya, jarang sekali, belum ada trofi-trofi di pesantren yang di luar pesantren gitu ya. Dan debate contest yang diadakan Ubaya, I was the first actually waktu itu yang ikut sama teman-teman. Ada 9 orang yang ikut di Udayana, di Ubaya, terus kemudian menjadi tradisi tahun ke tahun gitu loh. That's ceritanya waktu di pesantren. Jadi kalau menurut saya, berbicara tentang pengalaman ini, saya loncat-loncat ceritanya. Mohon maaf, Mujib. Ini, nah jadi itu tadi pengalamannya menarik sih Mas ya. Kita kan memang waktunya terbatas nih, karena Mas Holil juga harus kerja katanya. Ada 4 pertanyaan nih Mas, mungkin yang bisa Mas jawab ya. Ini ada dari MFF 4, ini Mas Fajar ini. Mas Fajar ini mahasiswa S2 Universitas Nurul Jadid. Tadi dia nanya, di atas itu Amerika kan sebagai negara yang paling terdampak dan banyak korban COVID-19 gitu Mas. Terus bagaimana cara orang Amerika beradaptasi dengan situasi itu, dan situasi Ramadan di sana bagaimana dengan kondisi saat ini, wabah pandemi COVID-19? Gimana Mas? Ya, pertanyaannya bukannya nggak nyambung, tapi ada 2 hal yang harus saya jawab. Pertama tentang COVID-nya sendiri, yang kedua tentang Ramadannya. COVID sendiri memang ya, satu, jangan lupa Amerika itu negara ketiga terbesar populasinya ya, 300 million population. Jadi kalau kena, it spread very easily, right? Di luar dari sudut politik, jawaban saya adalah kenapa Amerika itu menjadi negara terbesar, karena populasi density penduduk di Amerika, terutama di New York waktu itu ya, sangat sangat padat. Dan dengan keterlambatan pemerintah, dengan ketidakterbukaan pemerintah waktu itu, saya katakan pemerintah pusat, federal government, Presiden Trump, jadi langkah untuk menanggulangi COVID-nya itu sangat
terlambat sekali dan tidak terpantau dengan baik. Tetapi um, pemerintah state atau lokal itu mengambil kebijakan yang lain, dan semenjak pertama New York, Washington, Seattle gitu ya, sama California itu mengambil keputusan yang sangat drastis sekali, dan mereka mengambil langkah untuk mengkarantin penduduknya. Dan semenjak 2,5 bulan yang lalu saya udah mulai kerja dari rumah di pertengahan Maret kalau nggak salah. Walaupun banyak perdebatan kenapa nggak dimulai bulan Januari contohnya dan sebagainya. Tetapi jadi saya bingung jawabnya. Cuman saya bisa bercerita bahwa di California sendiri pemerintah California itu sangat gagas sekali, cepat sekali dalam mengambil keputusan sebelum pemerintah pusat. Jadi lebih ketat daripada pemerintah pusat gitu loh. Itu jawaban pertamanya. Mungkin banyak teman-teman yang sudah bisa baca dari koran atau dari newspaper tentang bagaimana Amerika menanggapi COVID-19 gitu. Alhamdulillah sekarang di California dan di New York sudah mulai plateau down gitu ya, tentang apa namanya number of casualty atau orang yang terkena COVID itu. Di California saya udah mulai bisa pergi keluar, walaupun kita masih wajib pakai masker dan masih diwajibkan kerja dari rumah. That's why saya bisa pergi ke sini mengunjungi Papa Pierce, karena beliau jauh, dan saya khawatir akan kesehatannya. Ini saya udah mulai berpikir-pikir nih mau mengunjungi atau tidak gitu ya. Dari 2 hari ke sini saya nggak naik pesawat, jadi naik mobil dan nggak ketemu orang. Jadi ada distance yang saya ambil. Tetap pakai protokol pencegahan Mas ya. Gitu. Ya, jadi kita cek temperatur dan saya sehat. Walaupun di rumah kemarin masih pakai masker dan macam-macamnya, terus kita cek temperatur, kita semua alhamdulillah semuanya baik. Jadi kita oke, dan nanti pulangnya juga kayak gitu, diem-diem nggak ketemu orang gitu. Oh iya. So anyway, ini makasih juga nih itu satu sisi. Yang pertanyaan kedua tadi apa, Mujib, lupa saya tadi. Tentang Ramadan. Tentang Ramadan sendiri ya sama lah menurut saya. Bedanya cuma sama dengan Indonesia, cuman bedanya di sini puasanya agak panjang karena udah mulai mau musim Ramadan. Kita puasa imsak itu mulai sekitar jam 3. Terus buka puasa jam 9-an gitu ya, jam 8.50-an gitu. Jadi agak panjang. Semakin ke utara Amerika itu semakin panjang. Kalau di California berhentinya tuh sekitar jam 7.40-an gitu. Di sini jam 8.50-an. Oh ya Mas, berkaitan dengan pertanyaan itu nih ada yang tanya juga. Di Amerika itu dari ini ya, Muhammad_Imron09, berapa lama puasanya? Kalau di tempat tinggalnya Mas Holil di Los Angeles ya Mas? Kenapa? Durasi puasa berapa lama? Antara Idaho sama di... Ya 16 jaman gitu ya. 16 jam ya? Maaf saya. Ya saya pindah ya. Kalau di Indo kan normalnya berapa jam ya? Indo itu 12 kalau nggak 14 ya. Indonesia. Lumayan lah. Enggak. Ini juga... Gimana Mas? Aset lumayan, nggak terlalu parah menurut saya. Lumayan, oke. Siap. Oke, ini juga saya mau bilang, ini ada teman-teman FKO, ada teman-teman LPBA juga, ada Mbak Esti tadi ikut bergabung dari My America Surabaya. Makasih Mbak Esti. Ada teman-teman Iqbal, hai, selamat bergabung. Makasih udah ikut. Ini ada pertanyaan juga Mas. Ini dari Evi_ZR. Makanan halal sulit nggak dicari di Amerika Mas? Soalnya kan teman-teman di luar negeri. Enggak ya? Caranya gimana cara nyarinya? Well, tergantung daerahnya sulit, ya. Tergantung daerahnya. Kalau dari sini, saya di sekarang saat ini di Northern Idaho. Kalau mau cari di kota gitu,
ada toko-toko Muslim gitu ya, toko Arab yang untuk halal halal store kayak gitu. Di kota-kota besar seperti Chicago, Seattle, Los Angeles, San Francisco itu mudah sekali. Tempat saya tinggal itu mudah sekali untuk dapatkan makanan halal. Banyak toko-toko Muslim atau toko-toko Asia yang didapatkan. Tapi kalau di daerah tertentu kayak saya sekarang saat ini itu susah nyarinya. Jadi yang dimakan hanya chicken, beef, and fish kayak gitu-gitu. Sayur-sayuran, kalau tahu gitu pasti ada. Iya, iya, So, iya. Gimana cara bedainya, Mas? Antara toko makanan halal sama warung yang nggak halal gitu, Mas? Biasanya. well, kalau menurut it's halal itu kan labeling ya. Iya, betul betul sih. Labeling. Standar hygiene macam-macamnya itu kalau kalau di Amerika itu sudah menurut saya di marking di produknya. Jadi kalau masakan halal itu memang ada tulisannya kayak di Indonesia itu halal definition Hmm. by the store itself. Jadi kalau di Amerika itu standar halal itu namanya kosher, which is apa namanya standar halal bagi orang Yahudi kan. Jadi kalau di Indonesia kan ada tulisan halal, kalau di sini ada tulisannya kosher. Um, Oh. untuk untuk sorry, ada gangguan tadi. Tapi kalau kita perginya ke restoran atau toko Muslim, jadi tulisannya tulisan halal gitu. So kalau di kota-kota besar nggak terlalu susah sama sekali. Kalau Hmm. nggak menemukan yang halal, jadi yang dimakan hanya yang fish kayak gitu-gitu. Ya. Banyak teman-teman kalau masih baru datang ke luar negeri itu bingungnya kayak gitu. Oh nggak bisa makan gini-gini. Nanti kena port dan Iya. macam-macamnya. Well, Ah, kamu pernah di sini kan? Pernah ditinggal di rumah ya. saya selama berapa minggu tuh, Jip? 10 hari, Mas. Ya, Puasa di sana juga kan? ya. 10 hari Ramadan di sana. Gimana menurut pengalaman kamu sendiri waktu itu? Kamu tinggal di sini. Susah nggak makan Ya, halal? Enggak kan? sebenarnya nggak terlalu susah kan ya, karena ada menu-menu yang memang bisa kita makan kayak seafood, terus makanan Asia itu rata-rata tidak ada yang pork, jadi lebih aman. Kalau di New York itu di alun-alunnya banyak sekali pedagang kaki lima, orang Turki, orang Middle East gitu yang jualan makanan halal. Dan lagunya lagu Arab juga. Itu di New York. Jadi nggak sulit itu sih sebenarnya. La- la- Lagunya yang membuat halal ya. Nggak kan, kan kalau orang Indo Indo tuh ini lagu bahasa Arab halal nih Islam gitu kan. Well, anyway, itu topik lain hari. Iya, iya. Adalah lagu-lagu Arab itu lagunya intinya lagu-lagu cintaan gitu ya. So, isinya isi lagu cinta tapi kita Iya, summarize sebagai halal. benar, benar. Anyway. Go ahead. Iya, benar. Oke, ini ada dari pertanyaan dari Cak Titik Sultan. Lebih Islam mana antara Islam Indonesia, Cina, dan Amerika? Ini jadi mana sih yang lebih Islam gitu? Menurut pengalamannya Mas Holil gitu. Gak, like, it all depend ya. So religion to me, agama itu menurut saya adalah personal sebuah interpretasi hubungan antara Tuhan dan manusia yang sangat interpersonal sekali. Jadi saya hanya bisa mengatakan tentang pengalaman saya sendiri. Ada orang yang mengatakan, oh kenapa kamu nggak pakai kopiah, kenapa nggak pakai sarung, kenapa yang ini. Terus ada juga orang yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab. So which is most Muslim, which is not Muslim, right? Um, Kalau bagi saya pribadi adalah yang dikatakan sangat Muslim itu adalah nilai-nilai yang Kiai Zuhri ajarkan pada kita gitu ya, tentang akhlakul karimah, tentang bagaimana kita berhubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Saya banyak teman-teman yang ingin mengetahui tentang Islam tanpa saya menceritakan, oh kamu harus belajar tentang ini, kamu harus menjadi Muslim atau enggak. Tapi mereka tertarik dengan macam-macamnya ya. Ada juga yang dari awal sudah menceritakan tentang, ini agama saya, kamu harus mengetahui ini macam-macamnya. Jadinya Hmm. timbulnya konflik itu berawal dari hal-hal yang sangat yang sangat kecil seperti ini kan.
Uh, Hmm. karena perbedaan gitu ya. Kembali ke pertanyaannya, mana yang paling Islami? Islam. Kalau dari sudut pakaian, mungkin yang sangat Islami menurut definisi kita adalah ya Saudi Arabia, karena mereka semua pakai hijab dan Jubah, jubah dan macam-macam. pakai Tapi kalau turban. ya jadi saya nggak bisa menjawabnya karena itu sangat relatif sekali. Tapi kalau menurut dari sudut individual, um, keluarga Amerika saya sangat Islami sekali karena dari sudut ke apa namanya hormat menghormati, mereka sangat Toleransinya menghormati lebih sekali. tinggi Ya, ya. pengalaman saya Ramadan tahun pertama, keluarga Amerika saya itu keluarga Kristen dan saya tinggal di dalam rumah mereka. Waktu sahur mereka nggak mengerti itu Ramadan apa, tapi saya jelaskan, oh hanya nggak makan. Terus saya bilang nggak minum juga, iya nggak minum. Terus itu nggak sehat sama sekali. Akhirnya saya jelaskan, oh ini fungsinya seperti ini, secara biologis. Saya jelaskan secara uh, rohania itu fungsinya apa dan secara hukum itu fungsinya apa. Jadi saya jelaskan semua. Terus Ramadan pertama kali saya bangun waktu itu puasanya pendek sebenarnya di bulan ini winter, jadi agak pendek, sahur kayak jam 5-an Hmm. gitu, puasanya berhenti Hmm. jam 4 kayak gitu. Jadi pendek. Aduh, enak banget. Ya, winter enak sekali. Musim dingin enak sekali, pendek waktunya. Waktu itu yang sangat lucu tapi menurut saya sangat Islami sekali karena keluarga Kristen saya itu karena mereka nggak bisa bangun pagi seperti itu, mereka taruh boneka teddy bear di meja makan. Hmm. Terus dikasih tulisan, oh pagi ini kita mau makan sahur bersama kamu karena saya nggak bisa bangun. Jadi ada boneka. Waktu saya bangun, saya kaget sekali. Like, oh ada boneka gitu. Bukan kaget, takut gitu ya, karena ada Iya. sosok boneka Tapi besar atau di tiba-tiba meja. ada suara dan boneka. Iya ya, Hmm. but it's sweet gitu. Jadi kalau dilihat dari nilai kenapa seperti itu, rasa hormatnya sangat tinggi sekali. Jadi ya dari tahun ke tahun saya mulai memahami dan saling saling mempelajari tradisi dan menghormati tradisi dan menurut saya itu sangat Islami sekali gitu loh. Juga banyak teman-teman saya di sini yang di Amerika yang sangat memiliki pengalaman yang sangat Islami, yang sewaktu di pesantren atau sewaktu di Indonesia kita melakukannya hanya melakukan karena orang lain melakukannya. Ya kita ya Hmm. ini karena rukun Islam, kita harus sholat macam-macamnya, kita harus puasa dan semua orang melakukannya. Tetapi ketika dilakukan di luar negeri atau jauh, Hmm. Minoritas gitu. ya ketika sangat menghargai apa yang kita lakukan, sangat bermakna sekali. Mendengarkan lagu Indonesia Raya saja pada bulan Agustus gitu ya, sangat tersentuh dan membuat kita sangat sangat ingin menjadi apa ya, super Indonesian gitu ya. Hmm. Tetapi ketika di Indonesia kita sangat hanya mendengarkan begitu saja gitu. Jadi so it's all depend bagaimana kita menelaah dan menghargai nilai-nilai keislaman kita sendiri. Nah, kita sangat bisa menjadi seorang muslim atau muslimah yang baik di Indonesia, itu bisa saja. Dan of course bisa saja juga di luar negeri gitu. So it's all depends. Oke. Nih, Mas punya berapa lama lagi waktu? Ada Kira-kira? mungkin saya bisa 10 menit lagi. Kayak 10 menit lagi ya. Ya. Oke. Jadi kalau menurut Mas Holil nih, kira-kira nilai apa sih yang Mas Holil dapat dari pesantren yang sangat kental dan itu sangat penting untuk berbaur di komunitas internasional agar kita itu tidak merasa eksklusif gitu, Mas? Nilai-nilai apa yang sampai 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 saat ini Mas Holil itu selalu ingat dan implementasikan gitu? Um, Masing-masing pengalaman itu berbeda-beda ya. Masing-masing individual kalau menurut saya memiliki pengalaman dan penelaahan pengalaman mereka di pesantren yang sangat berbeda. Tapi bottom line kalau menurut saya antara teman-teman saya yang alumni NJ yang sekarang sudah di Belanda, di Australia, yang pernah di mana-mana gitu ya, mereka memiliki pengalaman yang sama. Kalau menurut saya di pesantren gitu kita diajari kemandirian yang menurut saya menjadikan sebuah fondasi sangat kuat bagi santri untuk hidup dimanapun mereka akan berada.
entah itu di perkampungan, perkotaan, di dalam negeri atau di luar negeri. Itu satu menurut saya. Dua, terus rasa wadah kreativitas di pesantren yang sangat terbuka waktu saya ada di pesantren itu menjadi fondasi kuat bagi saya untuk melakukan hal apa saja. Contohnya saya dulu waktu di INJ masih sering, bukan masih sering, waktu itu kita harus masak ya waktu itu. Ya dulu apa namanya, masak pakai kendel gitu-gitu ya. Harus cari kayu macam-macamnya gitu. Saya suka masak. Sebelum ke NJ pun saya udah senang masak waktu itu. Karena saya hanya anak di rumah itu hanya anak laki-laki semua, jadi saya suka sering membantu ibu. Terus masuk ke pesantren suka masak, akhirnya masaknya kayak kreatif ala waktu itu gitu. Iya. Akhirnya kreatif. Itu satu contoh kecil. Terus kayak waktu di OSIS, waktu di FKU, itu banyak kegiatan-kegiatan yang memperbolehkan kita melakukan banyak hal-hal yang kreatif. Sekarang menurut saya wadah kreativitas itu sangat dibungkus secara rapi di pesantren, diberi keleluasaan mungkin ribuan persen lebih besar dari waktu zaman saya. Karena itu teman-teman yang sekarang ada di pesantren menurut saya itu sangat beruntung sekali memiliki kesempatan untuk melakukan banyak hal. Terus yang ketiga yang menurut saya yang sangat penting adalah pengalaman kepemimpinan. Saya waktu di pesantren aktif di berbagai hal, mulai dari LPBI sampai OSIS, berdiri di depan panggung, berdiri di depan halayak umum, itu sangat wajar. Dan ketika masuk ke Amerika itu pertama minder sih, iya, saya paling pendek, saya paling hitam, ini macam-macamnya, ada macamnya ya, banyak minder kayak gitu. Tapi itu bukan satu halangan. Dan contohnya sekarang saya udah bekerja di Amerika di sebuah perusahaan aerospace, yang tahu NASA. Jadi saya di lembaga, di organisasi POC yang kayak NASA gitu ya, jadi kayak research and development untuk aerospace. Saya punya anak buah 12 orang dan semuanya itu bule-bule semua, jadi it doesn't really matter gitu ya. It doesn't really matter kamu dari kampung, dari orang mana. Fondasi nilai-nilai tersebut yang saya pelajari di pesantren, saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada para asatid dan para kiai waktu itu, dan guru-guru yang memberikan kesempatan saya untuk melakukan hal yang telah saya lakukan waktu itu. Dan masih banyak ribuan lagi nilai-nilai yang lainnya. Jadi bagi teman-teman yang masih pesantren atau aktif untuk mendidik teman-teman di pesantren, terus kembangkan hal-hal tersebut karena menurut saya itu sangat penting sekali. Iya, betul. Keren ya, orang Indonesia, Asia jadi bos di perusahaan Amerika. Bukan bos. Kan sudah senior director, Mas. Well, yes, senior director nih mulai kumis-kumis COVID ini keluar. Sama ini juga sudah mulai berkumis. Iya. Jadi saya juga mau menyapa, ini ada teman-teman sudah mulai bergabung. Tadi ada Mbak Eva, dia juga mendirikan Garda Pangan di Surabaya, yang memang dia mencoba mengolah food waste dari restoran dan hotel untuk kemudian disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Itu sangat menginspirasi juga orang perempuan. That's good. Iya, food waste. Jadi banyak hal anak muda yang bisa dikerjakan sekarang itu melalui media sosial, melalui platform yang lainnya untuk kemudian bisa memberikan manfaat. Nah, kira-kira nih pesan-pesan apa sih yang Mas Holil bisa berikan kepada kita sebagai anak muda, karena dengan banyaknya fasilitas yang ada ini ternyata tidak menjamin anak muda sekarang itu bisa lebih survive dibandingkan zamannya Mas Holil dulu, waktu apapun segalanya terbatas, kayak masih mesin ketik, masak-masak sendiri, sekarang sudah ada laundry, apa-apa sudah ada kos gitu. Kira-kira hal apa sih Mas pesan buat teman-teman pemuda nih agar bangkit mengejar mimpinya, tidak mager atau kaum rebahan katanya sukanya bubuk. Pesan-pesan apa Mas? Entah ya, Mujib. Saya dulunya sering ngomong di teman-teman. Saya tuh senang menjadi coach, kayak coaching gitu ya. Seperti kamu ya. Jadi dari awalnya kita sering berkomunikasi tentang what can I do, apa yang bisa saya lakukan, apa yang harus saya lakukan. Saya cenderung mengatakan
what do you want to do? That's the first question. Karena kalau kita sudah mulai mengenal diri kita sendiri, apa yang ingin kita lakukan, kalau kita sudah mengenal itu, menurut saya kita akan mencari banyak cara. Entah itu pada what can I say? Sorry, sometimes saya lupa gimana cara mengatakannya. Jadi Mas Olil memang sering bilang sih, yang paling penting itu untuk sukses kita harus tahu dulu apa yang mau kita kerjakan. Ya, Itu kan ya, kemarin Mas Olil waktu saya di Los Angeles, Mas Olil setiap hari wajib saya bangun bangun pagi, lari ya kan. Habis itu nulis jurnal juga, harus banyak baca. Emang budaya disiplin seperti itu kan tidak cukup gitu. Di pesantren memang kita kadang malas baca ya kan. Terus Mas Olil juga nanya, saya kan tanya apa sih yang kira-kira bisa sukses gitu. Mas Olil kan nanya itu, apa yang benar-benar ingin kamu lakukan di masa depan. Jadi tadi benar katanya Mas Ulil, yang paling penting adalah know yourself before you wanna ya, go further gitu. Jadi sebelum lebih jauh pergi, ya harus tahu dulu apa yang mau diinginin gitu Mas ya. ya, 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 ya betul. Dan menurut saya benar memang saat ini kita banyak fasilitas, banyak inspirator di media sosial, terus banyak wadah-wadah yang sudah diciptakan atau disediakan, entah itu oleh lembaga atau oleh grup-grup antara kayak kamu gitu ya kan, teman-teman FKO, antara forum hobi ya, kelompok hobi, kelompok apa, kegiatan-kegiatan kebersamaan kayak gitu-gitu, memang memfasilitasi mereka yang ingin melakukan sesuatu. Tapi di sisi yang lain, benar memang fasilitas seperti itu membuat kita lebih malas untuk berkreativitas. Tapi menurut saya, regardless, tidak menentukan suksesnya orang gitu. Jadi yang menentukan suksesnya orang itu adalah bukan eksternal. Menurut saya itu selalu internal. Menurut saya ada dua hal yang sampai sekarang mungkin teman-teman di LP yang masih di pesantren sering dengar itu, if you can, if they can I can, or if they could I could, Ya, if you benar. would I could. That is motto saya. Tapi ada satu hal lagi yang menurut saya sering kita lupakan adalah, I can say it in English ya, we need to plan to succeed. Kita harus selalu planning untuk sukses, untuk menjadi sukses gitu. Jadi failure to plan is a plan to fail, right? Oh ya, benar. Ya, Pernah dengar. ya. Jadi Betul. kalau kegagalan, kalau kita gagal berencana, itu berarti kita berencana untuk gagal. Itu bahasa Indonesianya mungkin yang paling cocok. Iya. Jadi it's all relatif ya. Banyak teman-teman sekarang yang bisa lakukan seperti tadi Mbak Eva yang disebutkan kamu tadi itu, melakukan mengambil kesempatan yang mungkin orang nggak memperhatikan, kayak food bank, bagi food untuk ya untuk preventive food waste dan macam-macamnya. So anyway, Iya Mas. continue to do whatever you like. Teruskan melakukan hal-hal yang kalian suka, entah itu dinilai negatif oleh orang atau positif oleh orang. Think about what you want, because dulu kalau saya mendengarkan cuma omongan orang, kamu begini, kamu di luar, kamu kayak orang kafir, ini macam-macam. If I listen to them, and then I become one of them, ya. So akhirnya kita menjadi mereka akhirnya. Jadi so stick with what you plan. Teruskan lakukan apa yang kalian percaya, dan jangan berhenti. Kalau ketemu roadblock atau tembok yang membuat kalian nggak bisa melakukan apa-apa, carilah bantuan. Don't be shy to ask for help. Ask for question, ask for support, dan semacamnya. Because I am here today is because so many hundred thousand of people who help me. Banyak orang yang membantu saya untuk menjadi sosok saya saat ini gitu. Dan saya berterima kasih dan berhutang budi bagi mereka yang telah membantu saya menjadi saya saat ini.
So, Benar. Oke, ada sangat hal menginspirasi ya lain? Mas ya. Sangat menginspirasi. Sebelum kita tutup, Oh, saya juga sama-sama. mau kasih sampai. Oke, salam buat Mas Jati Andito, panutan. Oke, Mas Jati ini juga dia aktif di voice over. Dia teman di The Habibie Center, Duta Cerita. Ini ada juga Mas Firdaus, dosen di Universitas Abdurrahman Soleh Situbondo. Ada Mas Jeping, hai, selamat bergabung Oh, ya, makasih udah Firdaus. bergabung. Yes, I Yusuf think I know Firdaus, him. Mas. Of course. Ah, pasti pernah. Jadi yang saya dapat dari Mas Holil tadi, know what you want to do. Terus yang kedua, sukses itu sebenarnya bukan dari eksternal, lebih kepada internal. Walaupun kita bisa minta tolong kepada orang lain untuk bisa membantu mewujudkan apa yang kita cita-citakan, tapi tetap motivasi dalam diri itu yang paling berpengaruh terhadap sukses itu sendiri. Nah, terus juga banyak sih Mas, dulu waktu masih SMA tuh kan diajarin, if I could, I would, ya kan. Jika saya bisa, saya kerjakan. Nah, terus Mas Holil nih Oh, it's the sempat opposite. If ngoreksi. you would, you Mas could. Holil bilang Yes. di opposite gitu. Kita coba berpikir sebaliknya. Dia waktu kemarin sempat buat motivation letter, Mas Holil bilang, coba diganti. Jangan jika saya bisa, saya lakukan. Tapi saya lakukan, maka saya bisa. Jadi jangan nunggu bisa dulu, teman-teman, untuk berbuat sesuatu. Lakukan sampai bisa. Gitu ya, Mas ya. Yes. Terus yang paling penting adalah perencanaan tadi. A failure to plan, maka itu sama dengan plan to failure. Jadi kalau gagal dalam merencanakan masa depan, maka kita sudah merencanakan kegagalan. Makanya memang harus lebih lebih mengetahui apa yang penting buat kita. Terus kedua, kita juga bisa merencanakan strategi apa yang harus kita lakukan, dan jangan malu untuk ask for assistance. Jadi jangan pernah malu untuk minta pertolongan, karena sukses kita juga dari orang-orang itu. Makasih banyak nih Mas atas Selamat, waktunya. selamat berpuasa, selamat istirahat semuanya di Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Bentar lagi bulan puasa Iya, gitu berakhir. Bang. Mudah-mudahan kita kembali lagi di Ramadan tahun depan. And yes, feel free to arrange another events in the future. This is a good ini venue yang bagus untuk kita lakukan ke depan. Oke? Siap-siap. Oke, makasih banyak Saya Mas. harus Jangan ke lupa kantor dulu. kalau ada yang mau tahu makanan-makanan Java ala Amerika, lihat di channelnya Mas Holil, Leftover Food Network. Itu makanannya menginspirasi banget. Hobi yang hobi yang luar biasa, Mas. Makasih banyak, Mas ya. Sama-sama. Sampai jumpa. Alright, take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.